Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita melihat studi kita, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda ini. Studi Al-Quran kita kali ini membahas 5 fakta tentang Muhammad yang perlu diketahui khususnya oleh umat Islam. Apa yang disajikan ini diambil dari sumber Islam yang terpercaya. Jadi bukan hasil pemikiran kami, ya, bukan hasil rekayasa kami. Sebagaimana yang telah diketahui oleh umum, ya, di mata umat Islam, Muhammad itu sangat disanjung, dipuja-puji, disembah bakti, ya. Dia diberi gelar yang sangat-sangat istimewa. Misalnya, Muhammad itu dikatakan sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Dia adalah teladan yang agung dan berbagai macam gelar-gelar istimewa lainnya. Nah, akan tetapi, ternyata kalau ditelaah dari sumber-sumber Islam yang terpercaya, ada kesan bahwa gelar-gelar itu tidak sejalan. Ya. Sekarang kita akan melihat 5 fakta tentang Muhammad. Ya. Fakta pertama adalah bahwa Muhammad ternyata punya dosa. Ini dapat kita lihat, dapat kita baca dari wahyu Allah dalam surah ke-48 ayat 2, surah ke-11 ayat 112 dan surah ke-9 ayat 117, ya. Memang tidak dikatakan apa jenis dosa Muhammad, tetapi dari telaah kita atas wahyu Allah, ya, kita dapat menyimpulkan Muhammad punya dosa. Karena itulah dalam surah Al-Ahqaf nomor 9, Allah mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri. Karena itulah Allah minta umat Islam untuk mendoakannya. Ini dapat dibaca dalam surah Al-Ahzab nomor 56. Nah, karena dia punya dosa, pantaskah Muhammad itu disebut sebagai manusia yang sempurna? Itu. Fakta yang kedua, Muhammad kawin dengan gadis 6 tahun, usia 6 tahun. Ya. Nah, ini dapat kita baca dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dua hadis ini bukan hadis kaleng-kaleng, tetapi hadis terpercaya, ya. Hadis Bukhari itu dapat kita baca dalam volume ke-7, buku ke-62, nomor 64, 65 dan 88. Sedangkan hadis Muslim dapat kita bacakan dalam buku ke-8 nomor 3310, ya. Jadi bayangkan, waktu itu usia Muhammad nyaris 60 tahun. Nah, nyaris 60 tahun dia menikah, dia kawin dengan gadis usia 6 tahun. Dan baru bersetubuh dengan gadis itu ketika gadis itu berusia 9 tahun. Nah, bayangkan, ya, bayangkan penis pemuda, ya, orang tua yang umur 60-an menerobos vagina anak usia 9 tahun. Bayangkan, dia bersetubuh dengan gadis usia 9 tahun. Karena itu, pantaskah ini disebut nabi? Pantaskah ini disebut insan kamil? Pantaskah ini dikatakan teladan agung? Ini fakta, bukan rekayasa. Ya.
Fakta yang ketiga, Muhammad itu kuat dalam ngeseks. Ya. Ini dapat kita baca dalam hadis Bukhari, volume 1, buku kelima, nomor 282. Di sana diceritakan dalam satu malam Muhammad ngeseks, berhubungan seks dengan 9 orang istrinya. Ya. Itu keterangannya. Nah, kita tidak tahu apakah setiap malam, ataukah seminggu sekali, atau seminggu 2-3 kali, atau sebulan 4 kali, kita nggak tahu. Yang pasti dalam satu malam Muhammad bersetubuh dengan 9 orang istrinya. Kita juga tidak tahu apakah kegiatan seksual itu dilakukannya bergilir, ya. Dia ke istri yang pertama, setelah itu pindah ke istri yang kedua, pindah ke istri yang ketiga. Nah, seperti itu, ataukah bersamaan? Ya, jadi dia bersama dengan 9 istrinya dalam satu ruangan, baru semacam pesta seks gitu. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Tetapi bayangkan, kalau seandainya satu istri itu dia butuh waktu 1 jam, berarti ada 9 jam dia, maka ini betul, kuat betul dia dalam seks ini. Apakah ini yang disebut teladan agung? Kita tidak tahu. Ya. Fakta yang keempat, Muhammad itu di satu sisi bisa dikatakan dia disetarakan dengan Allah. Ya. Itu misalnya dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah berkata, taat kepada Muhammad itu sama dengan artinya taat kepada Allah. Wah, luar biasa. Jadi kalau dinegatifkan, tidak taat kepada Muhammad berarti tidak taat kepada Allah. Ini kan berarti Muhammad dengan Allah ini setara. Sedangkan dalam surah An-Anfal ayat 1, ketaatan kepada Muhammad dan kepada Allah itu sebagai indikasi keberimanan. Hal ini kembali ditegaskan dalam surah Al-Fat ayat 9, ya, bahwa beriman kepada Muhammad itu sama artinya beriman kepada Allah. Inilah indikasi yang menunjukkan adanya kesetaraan antara Muhammad dengan Allah. Ya, karena itulah tidak beriman kepada Muhammad atau tidak beriman kepada Allah atau menentang Muhammad dan menentang Allah itu artinya masuk neraka. Itu wahyu Allah. Atau orang yang memerangi Muhammad, ya, dan Allah itu wajib dibunuh. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 33. Jadi ada kesetaraan antara Muhammad dengan Allah. Fakta kelima, Muhammad memerintahkan untuk membunuh orang yang murtad, orang Islam yang meninggalkan iman Islamnya. Ini dapat dibaca dalam hadis Bukhari volume 9, buku ke-84, nomor 57 dan 58. Ya. Jadi luar biasa bahwa ini perintah Muhammad untuk membunuh orang yang murtad. Karena inilah dia dikatakan sebagai teladan yang agung. Kita sampai pada kesimpulan, ya. Tampak jelas bahwa klaim umat Islam atas Muhammad yang sebagai insan kamil, manusia sempurna, teladan agung itu berbanding terbalik dengan faktanya. Karena tidak ada fakta yang menunjukkan Muhammad itu sebagai manusia sempurna, ya. Dari 5 fakta ini tampak jelas bahwa inilah alasan kenapa orang Kristen
tidak menerima Muhammad sebagai nabi. Masa nabi bersetubuh dengan anak usia 9 tahun padahal dia sudah punya beberapa istri. Kan seperti itu, ya. Kesimpulan ketiga, bahwa kelima fakta ini membuat tidak sesuai dengan gelar Muhammad sebagai insan kamil dan teladan agung. Demikianlah studi Al-Quran kita tentang 5 fakta Muhammad yang perlu diketahui. Sekian dan terima kasih.